Hari ini Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam industri pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam. Sebuah langkah besar menuju kemandirian ekonomi dan penguatan industri nasional. Dari Tanah Gresik, Jawa Timur, sebuah fasilitas pemurnian emas yang modern dan canggih kini resmi beroperasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi oleh para pejabat tinggi negara hadir langsung untuk meresmikan Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia. Fasilitas ini bukan hanya sekadar smelter, tetapi menjadi simbol kemandirian bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri. Dengan teknologi hidrometallurgi terbesar di dunia, PMR mampu mengolah lumpur anoda menjadi emas berkualitas tinggi, sebuah pencapaian luar biasa yang menandai era baru dalam hilirisasi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, sumber daya emas dari tambang Indonesia lebih banyak dikirim ke luar negeri untuk dimurnikan. Namun, hari ini kita menyaksikan perubahan besar. Dengan kehadiran PMR di kawasan ekonomi khusus Gresik, Indonesia kini mampu memurnikan emas sendiri hingga 60 ton per tahun. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kedaulatan, tentang bagaimana bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri dalam mengelola kekayaan alamnya. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi. Dengan langkah ini, Indonesia tak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi menjadi pusat industri pengolahan yang bernilai tinggi. Sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat. Tidak berhenti di sini, usai peresmian di Gresik, Presiden melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo untuk sebuah agenda penting lainnya, meresmikan 17 stadion baru di berbagai daerah Indonesia. Langkah ini adalah bagian dari visi besar pemerintah untuk membangun infrastruktur yang kokoh, tidak hanya di sektor industri, tetapi juga di bidang olahraga dan kebangkitan prestasi nasional. Indonesia terus melaju! Dengan semangat kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi, kita bergerak menuju masa depan yang lebih gemilang. Saksikan momen bersejarah ini dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, langsung dari Gresik, Jawa Timur. Berdirinya industri ini, yaitu industri processing, sehingga bahan baku, konsentrat bisa berubah dan dimurnikan menjadi logam-logam mulia, emas dan perak, dan juga ada beberapa produk-produk lainnya, kobalt kalau tidak salah ya. Ini sungguh sesuatu yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita. Ini yang kita hendaki, bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini, instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Jadi ini saya kira perlu kita mensyukuri. Saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh peristiwa hari ini bahwa kita negara yang seharusnya bersyukur. Kita memiliki sumber alam yang cukup besar. Kita sekarang di dunia ini memiliki cadangan emas yang ke-6 terbesar di dunia. Cadangan emas ke-6. Kita ingin mengelola kekayaan ini dengan baik. Masih terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan, ada illegal mining di mana-mana, ada penyelundupan emas ke luar negeri tanpa melalui proses yang benar. Ini merugikan negara, bangsa, dan rakyat, dan ini akan kita tindak, akan kita telusuri. Kita harus terus-menerus memberantas segala penyimpangan, penyelundupan keluar Indonesia, merugikan penerimaan kita. Penyelundupan barang luar ke Indonesia juga mengancam
industri kita, mengancam pekerjaan ratusan ribu rakyat kita. Saudara-saudara, kita tentunya berterima kasih kepada semua pihak, juga terima kasih kepada Freeport McMoran yang sudah lama di Indonesia, sudah dari sejak kalau tidak salah 68 ya, tahun 67 sampai sekarang berapa tahun tuh? Hampir 60 tahun ya, 58 tahun. I would like also to thank our friends from Freeport, from Phoenix, Arizona. Please pass my best regards to Richard and all my friends there. I just mentioned that Freeport McMoran has been present in Indonesia 58 years, I think, 58 years. And you have been a good corporate citizen, good corporate presence in Indonesia. You have contributed a lot to our economy. And we like to see you continue your participation and your presence in Indonesia. Mereka hadir sudah cukup lama di kita, dan mereka ikut merupakan salah satu kontributor yang besar dalam perekonomian kita. Mereka juga menurut saya adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia. Dan kita terima kasih. Saya kira Jawa Timur harus menjadi tuan rumah yang baik, sehingga kita terus bisa menjadi tempat yang ramah terhadap investasi, tempat yang ramah terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin masuk ke Indonesia, ingin berpartisipasi. Indonesia punya masa depan yang gemilang. Saya baru saja rapat terus dengan tim kami dari Kabinet Merah Putih. Kami sudah memutuskan untuk mulai tahun ini juga kurang lebih hampir 30 proyek-proyek besar. Kita lihat terus mulai dari 20, 21, tapi kita lihat ada kemungkinan bisa mencapai hampir 30 proyek cukup besar, yang ujungnya tidak hanya di hilir, kita juga tetap akan investasi di bidang hulu yang strategis. Dalam hal ini kita melihat beberapa sektor masih sangat penting. Sektor pertanian, perikanan ini menghasilkan devisa yang sangat besar, tapi juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Perkiraan kita dari program investasi kita yang kita akan mulai tahun ini, kita bisa menciptakan lapangan kerja kurang lebih 8 juta lapangan kerja. Jadi kita sangat optimis, kita sangat bersyukur kita memiliki sumber daya. Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan tertib, dengan good governance, dengan transparansi, dan dengan akuntabilitas yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, ini nanti akan menjadi kekuatan dan energi baru bagi masa depan Indonesia. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada Freeport Indonesia. Terima kasih juga kepada induk perusahaan Freeport McMoran. Congratulations, and we look forward to strong partnership in the years to come. The last time I visited the mine, I think was 27 years ago. Now I'm a bit older.
I hope I'm a bit wiser. Maybe I can get an invitation to visit again. I remember the food in your cafeteria was very good. Terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur, ini memang luar biasa. Ya. Saya terbang ini sudah tiap bulan masih ada saja pabrik baru, gedung baru, ini luar biasa Jawa Timur. Di Jawa Timur jumlah penduduknya berapa? 50 juta. 41,6. Ya. Lebih besar dari Malaysia gitu. Mungkin Ibu Khofifah cocoknya jadi Perdana Menteri. Baik, terima kasih. Selamat bekerja, selamat menatap masa depan, meraih kemakmuran bersama untuk semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Hari ini Indonesia menorehkan sejarah baru. Dengan diresmikannya Precious Metal Refinery, PMR di Gresik, kita menyaksikan lahirnya sebuah tonggak penting dalam industri pertambangan nasional. Fasilitas ini bukan sekadar pabrik, tetapi simbol kedaulatan ekonomi dan kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peresmian ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah. Emas dan tembaga yang ditambang di negeri ini harus dikirim ke luar negeri untuk dimurnikan sebelum akhirnya kembali dalam bentuk produk, jadi dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Hari ini, semuanya berubah. Dengan berdirinya PMR di Kawasan Ekonomi Khusus, KEK, Gresik, Indonesia kini mampu memurnikan hingga 60 ton emas per tahun. Bukan lagi sekadar menggali, tetapi mengolah, mengembangkan, dan mendapatkan nilai tambah langsung di dalam negeri. Ini adalah langkah konkret dalam membangun kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peresmian smelter ini bukan hanya soal teknologi canggih atau angka produksi, tetapi tentang masa depan jutaan rakyat Indonesia. Dengan adanya industri pemurnian emas di dalam negeri, berbagai manfaat ekonomi akan dirasakan. Lapangan kerja meningkat, ribuan tenaga kerja lokal akan terserap, dari teknisi, insinyur, hingga pekerja pendukung di sektor industri, logistik, dan manufaktur. Peningkatan devisa negara. Dengan mengolah sendiri emas di dalam negeri, nilai ekspor meningkat dan ketergantungan terhadap luar negeri berkurang. Pemerataan ekonomi, Gresik dan daerah sekitarnya akan mengalami pertumbuhan pesat dengan bertambahnya investasi, infrastruktur, dan peluang usaha baru. Transfer teknologi. Indonesia kini memiliki fasilitas pemurnian emas modern yang bisa menjadi pusat inovasi dan riset, menjadikan kita lebih kompetitif di kancah global. Namun semua ini juga datang dengan tantangan besar. Keberlanjutan proyek ini harus dijaga dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa industri ini berjalan dengan transparan, berpihak kepada kepentingan rakyat, dan tidak merugikan lingkungan. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya bukan hanya tentang angka ekonomi, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Peresmian ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih berdaulat di bidang industri dan ekonomi. Jika proyek hilirisasi ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pemimpin di sektor pengolahan mineral global. Kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menjadi pusat produksi dan inovasi yang diperhitungkan dunia. Kedepan, pemerintah akan terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor, dari pertambangan, energi, hingga industri manufaktur. Semua ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan pemimpin di industri strategis. Dengan semua potensi dan tantangan yang ada, apakah peresmian smelter ini benar-benar menjadi solusi terbaik untuk kemajuan Indonesia? Bagaimana pendapat kalian tentang kebijakan hilirisasi ini? Apakah ini langkah yang tepat, atau masih ada hal lain yang harus diperhatikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Mari berdiskusi dan bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya industri hilirisasi bagi masa depan bangsa. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan ekonomi, industri, dan kebijakan strategis Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.